Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, kami sungguh berdoa memohon belas kasihan-Mu sekali lagi hadir dalam hidup kami, dalam setiap kondisi yang kami alami. Entah menyenangkan, entah tidak menyenangkan. Entah yang sedang bersuka cita atau berduka cita. Atau mungkin kami dalam keadaan membosankan, biasa-biasa saja. Tuhan, kami sungguh berdoa dalam keadaan apapun, berbicaralah sekali lagi dalam hati kami. Sehingga kami sungguh menjalani hidup ini, hidup yang sementara ini, betul-betul kami jalani dengan hati hanya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau bersama dengan kami, Engkau Allah yang berbicara dalam setiap kami. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan, menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan sama-sama belajar sebuah tema yaitu God-Centered Ministry dari pembacaan kita dari 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita buka Alkitab kita dan kita akan baca bergantian bagian firman Tuhan ini. Saya akan membaca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat yang kedua dan demikian selanjutnya sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12, demikian firman Tuhan. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu tahu betapa kami, sama seperti Bapa terhadap anak-anaknya, telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Amin. Sekian jauh bacaan firman Tuhan. Saudara, pada tanggal 14 Maret 1879 di kota Ulm di Jerman, seorang anak dilahirkan. Dan anak ini bertumbuh besar di dalam keunikannya, saudara. Pada usia 5 tahun, ayahnya membelikan dia sebuah hadiah ulang tahun. Dan hadiah itu adalah kompas. Dan pada waktu dia melihat kompas, saudara, dia terpesona. Dia sangat-sangat tertarik. Kenapa, saudara? Karena dia memutar-mutar kompas itu dan dia selalu menemukan jarum tertentu selalu mengarah ke arah utara. Sehingga saudara, sejak itu kemudian dia mulai mencintai, dia mulai suka dengan yang namanya sains, ilmu pengetahuan. Walaupun saudara memang dia bertumbuh dengan sebagai seorang anak yang pemikir, yang agak pendiam, yang berbeda dengan teman-temannya. Tapi kemudian saudara, disitulah keunikan yang Tuhan berikan kepada dia.
Guru-guru pada waktu itu berkata kepada orang tuanya, anak ini sulit, masa depannya akan sangat-sangat sulit sekali. Tidak secerah anak-anak yang lain. Karena pendiam, karena nggak bisa bergaul, susah bersosialisasi dan segala macam. Tapi kemudian saudara, di dalam anugerah Tuhan, dalam kebaikan kasih Tuhan, saudara, anak ini bertumbuh besar, remaja, dewasa, sampai kemudian akhirnya melalui dia ilmu pengetahuan bertambah maju, dan sekarang kita mengenal yang namanya teori relativitas. Saudara tahu siapa orang ini? Ya, betul saudara. Albert Einstein. Saudara, Albert Einstein adalah seorang anak yang memang sangat unik sekali. Orang-orang merasa pada waktu itu ini anak gak akan pernah bisa mendapatkan masa depan yang baik. Sehingga saudara-saudara, ketika Albert Einstein maju, berkembang, bertumbuh, bahkan berdampak, saudara, maka itu menjadi sebuah kisah yang sangat indah. Kisah yang kita kenal dengan kisah From Zero to Hero. Saudara, mungkin kisah seperti ini adalah kisah yang tidak jarang kita dengar. Kisah yang sudah sering, saudara. Kita mungkin suka novel, suka nonton film, dan kita menemukan tema From Zero to Hero menjadi tema yang sangat marak, sangat umum. Mungkin itu juga adalah tema hidup saudara. From Zero to Hero. Dari orang yang dianggap remeh oleh keluarga, orang yang dianggap gak akan berhasil oleh orang tua, orang yang dipandang rendah oleh teman-teman, tapi kemudian saudara membuktikan saudara bisa menjadi pribadi yang berbeda. Jadi orang, begitu kira-kira saudara ya, karena dulu belum orang. Tapi ini menjadi bagian yang mungkin saudara sekali lagi saudara alami itu. Dan itu juga saudara yang dialami oleh Paulus. Paulus juga adalah orang yang dapat kita katakan mengalami tema kehidupan from zero to hero. Dari seorang penganiaya, seorang musuh gereja, orang yang berambisi menghancurkan pengikut Kristus, kemudian anugerah Tuhan turun atas hidupnya, menjamah dia, mengubahkan dia, bahkan memakai dia menjadi misionaris, seorang rasul yang melalui dia Injil dan kerajaan Allah semakin maju. Saudara, kisah ini menjadi kisah yang kemudian tercatat di dalam surat Tesalonika. Kalau saudara membaca surat Tesalonika, saudara akan menemukan dari pasal pertama sampai dengan pasal yang ketiga, saudara akan menemukan narasi, cerita, kisah kehidupan daripada Paulus bersama dengan jemaat di Tesalonika. Dan kemudian di pasal yang keempat sampai dengan yang kelima, saudara menemukan di sana nasihat, pengajaran yang Paulus kemudian berikan kepada jemaat di Tesalonika. Saudara, kalau kita sedikit lebih fokus kepada apa yang menjadi narasinya, maka kita dapat menemukan, saudara, kebanyakan kisah yang disampaikan oleh Paulus adalah kilas balik. Yang tidak tercatat di dalam kisah para rasul, yang tidak tercatat di dalam surat-surat yang lain, tapi kemudian Paulus utarakan di sana. Termasuk juga pada waktu dia harus melarikan diri dari Tesalonika. Pada waktu dia harus kemudian menyelamatkan dirinya karena ada permintaan dari saudara-saudara di Tesalonika supaya Paulus pergi dari Tesalonika pada waktu terjadi penganiayaan di sana. Saudara, itu adalah kisah yang dialami oleh Paulus. Dan masalahnya adalah ada orang-orang, para pengajar palsu, para pengajar sesat, musuh daripada Injil Kristus yang kemudian menjadikan kisahnya Paulus sebagai bahan cemoohan. Para pengajar palsu itu berkata, lihat itu Paulus, orang yang kamu anggap keren, orang yang kamu dewa-dewakan, tanda kutip, sebagai seorang yang bodoh. Buat apa dia datang ke Tesalonika? Buat apa dia beritakan Injil di sini? Para pengajar palsu itu pun berkata bahwa Paulus ini adalah seorang pengecut, seorang yang egois, dia seorang yang gampang kabur dari masalah. Sehingga saudara, di tengah situasi itu, surat Tesalonika dituliskan bukan sekedar untuk menjelaskan kilas balik pelayanan, bukan sekedar untuk mengingatkan bagaimana Paulus dulu pernah hidup bersama dengan mereka. Tapi surat Tesalonika juga dituliskan sebagai sebuah pembelaan daripada Paulus. Sebuah apologia. Karena Paulus perlu menjelaskan kenapa dia pergi. Kenapa dia melarikan diri. Kenapa semua itu terjadi dan bagaimana cerita setelah itu. Saudara, Paulus bukan sedang menggunakan penderitaannya sebagai bahan jualan. Di zaman itu ada kelompok filsuf dari golongan sinik yang kemudian memakai penderitaan mereka sebagai alat untuk memanipulasi orang lain. Saudara, mereka dapat berkata, lihat,
kami dianiaya oleh kelompok tersebut. Dan karena mereka menganiaya kami, maka itu artinya moralitas mereka lebih rendah daripada kami. Dan itu kemudian membuat para kelompok sinik ini menjadi pribadi-pribadi, pengajar-pengajar yang dipandang hebat, dipandang penting. Kenapa? Mengalami penganiayaan dan menjual penganiayaan itu sebagai tanda mereka punya konten, punya isi yang lebih tinggi, lebih hebat daripada orang yang menganiaya. Saudara, Paulus tidak menggunakan cara yang seperti itu. Buat Paulus, kalau saudara membaca surat Galatia, Paulus dapat berkata dengan jelas, penderitaan karena Kristus adalah medali buat dia. Sesuatu yang dengan bangga dia akan jalani, dia akan pakai itu karena dia tahu itu bagiannya sebagai pengikut Kristus. Tapi saudara, apologia ini Paulus perlu lakukan karena apa saudara? Karena Paulus mau menjelaskan bahwa integritas sang pemberita Injil seharusnya sejalan dengan berita Injil yang disampaikan. Saudara, Paulus tidak ingin jemaat di Tesalonika yang baru bertumbuh ini kemudian punya cara berpikir yang berbeda. Yaitu bahwa berita Injil itu luar biasa, tapi hidup sang pemberita boleh biasa-biasa saja. Bahwa berita Injil itu dapat mengubahkan, tapi hidup sang pemberita tidak perlu berubah. Saudara, Paulus tidak mau jemaat di Tesalonika memiliki konsep seperti itu. Sehingga saudara, Paulus perlu untuk menjelaskan sebuah cerita tentang kehidupannya saat dia bersama dengan jemaat dan saat dia sudah selesai pelayanan di Tesalonika. Saudara, kisah ini adalah kisah yang kemudian Paulus tuliskan. Di pasal yang kedua, ayat yang pertama, saudara dapat menemukan di sana Paulus berkata di awal sekali bahwa kedatangan kami tidak sia-sia. Saudara, pada waktu Paulus mengatakan kedatangan kami tidak sia-sia, saudara, kata yang dipakai sebenarnya bukan sekedar vain atau waste, bukan. Tapi aimless, artinya kedatangan Paulus ke Tesalonika adalah kedatangan tanpa tujuan, yang gak punya sasaran, gak tahu arahnya mau kemana. Saudara, banyak orang mencemooh Paulus karena tindakan yang dia ambil pada waktu dia pergi ke Tesalonika. Padahal saudara, kedatangan Paulus ke Tesalonika adalah sebuah kedatangan dalam sebuah perjalanan misi yang sudah terencana dan strategis. Sejak dia mendapatkan penglihatan dari Makedonia, di mana pada waktu itu Roh Kudus membukakan kepada dia, ada orang Makedonia yang berteriak kepada Paulus, menyeberanglah kemari. Saudara, sejak itu Paulus sudah mencari cara. Gimana caranya Injil Allah dapat diberitakan di Makedonia. Dan salah satu cara yang sangat unik buat Paulus adalah dia selalu pergi ke kota besar. Dia selalu pergi ke kota-kota terkenal, saudara. Dan Tesalonika adalah kota terkenal, kota penting nomor 2 setelah Athena di Makedonia atau Yunani pada waktu itu. Saudara, Athena menjadi pusat kota yang terkenal pada waktu itu karena di sana ada banyak kuil dewa-dewa tertentu. Yang kemudian membuat kota itu menjadi kota penting di Yunani. Tapi Tesalonika menjadi kota yang sebagai pintu masuk secara ekonomi, secara politik, kota ini sangat-sangat penting buat daerah Yunani secara keseluruhan. Maka pada waktu Paulus pergi ke sana, itu sebuah rencana misi yang strategis, yang betul-betul dia pikirkan. Bagaimana cara memenangkan Makedonia? Dia mulai, dia masuk, dia memberanikan diri ke kota Tesalonika. Dan sampai di sana, Pastor Jeffrey sudah ceritakan, bahwa di sana sebelumnya tidak ada orang Kristen. Tetapi dalam anugerah Allah, kedatangan Paulus bersama dengan Silas, bersama dengan anggota tim misinya yang lain, saudara-saudara, dipakai oleh Allah untuk kemudian membawa sebuah perubahan yang ajaib. From nothing to growing. Mulai dari ketiadaan orang Kristen, sehingga akhirnya gereja bisa eksis di sana. Dan bukan cuma eksis, tapi gereja itu kemudian berdampak dalam pertumbuhan iman mereka, pertumbuhan jumlah mereka, kehidupan mereka menjadi teladan bagi jemaat Makedonia yang lain. Saudara, makanya ini menjadi bagian yang sangat indah, saudara. Dan ini menjadi hal di mana Paulus dapat dengan tegas berkata bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Surat 1 Korintus pasal 15 adalah surat yang ditulis kemudian hari, agak belakangan daripada surat Tesalonika.
Sehingga pada waktu Paulus berkata dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia, itu bukan sebuah teori, itu bukan sebuah kata-kata positif, tapi itu realita hidup yang dia jalani. Dia tahu betul apa artinya bersekutu dengan Tuhan. Dan Tuhan kemudian memberkati jerih payahnya menjadi saluran berkat buat orang-orang di Tesalonika. Saya tidak berhenti sampai di sana. Kisah Paulus kemudian berlanjut, pada waktu kemudian dia juga menjelaskan saudara-saudara, kenapa pada waktu dia datang ke kota Tesalonika, dia datang dalam kondisi setelah dianiaya dan dihina oleh orang di Filipi. Saudara kalau membaca dalam pasalnya yang kedua, ayat yang kedua, saudara temukan di sana sebuah kalimat di mana Paulus harus dengan detail kasih tahu. Kenapa dia dengan detail harus kasih tahu, saudara? Karena disinilah saudara Paulus sedang menceritakan bahwa dia bukan seorang pengecut. Dia bukan seorang egois. Dia bukan pribadi yang menyelamatkan dirinya sendiri, saudara, tidak. Tapi dia harus menyebut peristiwa penganiayaan itu untuk menjelaskan kepada jemaat di Makedonia. Dia tidak harus datang ke Tesalonika. Dia tidak harus masuk ke kota itu. Kenapa? Dia baru dianiaya. Saudara, Paulus punya pilihan kembali ke Antioquia, gereja pengutus. Paulus punya pilihan kembali ke Yerusalem, bertemu dengan para rasul yang lain. Tetapi di tengah-tengah situasi setelah dianiaya, Paulus dan Silas tetap memutuskan semakin dalam masuk ke daerah Makedonia. Ke kota yang terbesar kedua, yaitu Tesalonika. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa dia rela bayar harga demi Injil Allah. Dia bukan pribadi yang mementingkan keselamatannya sendiri. Dia tahu saudara apa artinya bisa selamat dari penganiayaan. Dia juga bukan pribadi yang cinta penyiksaan. Bukan orang sadis saudara ya. Tapi dia pribadi yang tahu betul ada harga yang harus dibayar. Agar Injil itu bisa kemudian masuk ke Makedonia dan memenangkan orang-orang di Makedonia. Saudara, Paulus kemudian mengalami sebuah perjalanan. Bukan saja from nothing to growing. Bukan saja from zero to hero. Tapi Paulus juga mengalami sebuah perjalanan from suffering to blessing. Saudara, ketika saya merenungkan apa yang Paulus alami, keputusannya setelah dianiaya untuk tetap masuk lebih dalam ke jantung pemerintahan daripada daerah Makedonia. Saya merenungkan saudara bahwa sebenarnya Paulus punya alasan untuk berkata cukup. Harga yang dibayar sudah cukup mahal. Disesah, dicambuk, dipenjara. Saudara, dia sudah bisa berkata, ini titik di mana aku bisa pulang. Tapi dalam bagian ini Paulus seperti mau kasih tahu, dia berjalan extra miles untuk menunjukkan kasih Allah yang jauh lebih besar daripada yang Paulus bisa tunjukkan kepada orang-orang di Makedonia. Saudara, dalam bagian ini, saya mengajak setiap kita untuk sebentar merenungkan kehidupan kita. Mungkin hari ini orang pandang engkau zero. Mungkin hari ini orang pandang engkau nothing. Mungkin hari ini orang pandang engkau sedang suffering. Atau mungkin engkau memandang dirimu sendiri sebagai korban atas setiap keadaan yang engkau pandang tidak adil. Tapi bukankah kisah Paulus ini menjadi pernyataan yang sangat jelas tentang providensia Allah yang baru saja kita sama-sama baca. Misteri pemerintahan Allah, misteri pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Paulus menyatakan dengan real seperti apa providensia itu. Dan ini seharusnya menjadi cermin buat kita sama-sama terbuka kepada Allah. Karena Allah yang bekerja dalam diri Paulus, Injil yang diberitakan dan yang dialami oleh Paulus adalah Allah yang sama, Injil yang sama yang saudara dan saya juga miliki. Kalau Allah bisa memakai Paulus from zero to hero, from nothing to growing, from suffering to blessing. Allah juga mau memakai saudara untuk menjadi alat di tangannya, membawa berita Injil itu, menyatakan Allah yang mengasihi orang-orang di sekitarmu. Menjadi bagian di mana Paulus harus menceritakan, karena Paulus ingin jemaat di Tesalonika, mereka yang mendengar Injil dapat mengerti karakter orang yang diubahkan oleh Injil harusnya sejalan dengan berita Injil itu. Dan itu saudara yang kemudian Paulus ucapkan, Paulus ungkapkan lewat suratnya ini.
Saudara, kalau kita melanjutkan perenungan kita, Saudara, Paulus berkata dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 2, 4, dan 5. Paulus ucapkan, Saudara, kenapa dia bisa sampai pergi ke Tesalonika. Kenapa setelah dia dianiaya, dia tetap pergi, Saudara. Bukan karena Paulus lebih bermoral, bukan karena Paulus adalah orang yang menjadi superhero, bukan, Saudara. Tapi Paulus dengan tegas jelaskan, namun dengan pertolongan Allah kita. Setelah mereka dianiaya di Filipi, Allah menolong mereka, menguatkan mereka, untuk kemudian mereka tetap melanjutkan perjalanan misi itu, memenangkan Makedonia. Dan tidak selesai sampai di sana. Paulus bukan cuma bersaksi tentang pertolongan Allah, tapi Paulus juga kemudian harus menyebutkan pertolongan itu mereka dapatkan. Karena apa, saudara? Karena Allah menganggap mereka layak. Allah menganggap mereka layak untuk dipercayakan. Allah mempercayakan Injil itu kepada mereka. Saudara, perhatikan bagaimana Allah bekerja. Allah bukan saja menolong dalam menghadapi setiap pergumulan, tetapi validasi dari Allah hadir dalam diri Paulus. Saudara, saya nggak tahu bagaimana Allah menyatakan validasi itu kepada Paulus. Tapi saya yakin saudara ada sesuatu yang Allah sampaikan, Allah kerjakan, Allah bukakan kepada dia untuk kemudian dia menjadi pribadi yang tenang. Tetap mengerjakan tugasnya karena tahu Allah telah memvalidasi dia. Dia tidak butuh validasi dari manusia. Tapi karena Allah mengerjakan itu. Gak selesai sampai di sana, dia bukan cuma berkata sumbernya Allah, pertolongan dari Allah, validasi dari Allah. Tapi dia juga kemudian menceritakan sebagai pribadi yang mengalami pergumulan. Dia juga menceritakan saudara bahwa dalam pergumulan itu, di tengah-tengah semua kesulitan itu, hatinya tetap fokus untuk memuliakan Allah. Dia tetap menjadi pelayan Injil yang mengerjakan semua pemberitaan Injil, semua pelayanan di jemaat dengan hati yang fokus untuk menyukakan hati Allah. Saudara-saudara, dia bukan pribadi yang antisosial. Nggak peduli kritik dari orang lain. Paulus bukan pribadi yang menutup telinga dari teguran sahabat, teman, sepelayanan, jemaat-jemaat yang lain, tidak. Tapi saya percaya saudara Paulus sebagai pribadi yang tetap terbuka dengan teguran, masukan. Itu sebabnya dia menerima masukan untuk pergi dari Tesalonika di waktu keadaan penganiayaan semakin parah. Tapi kenapa Paulus berkata dia menyukakan hati Allah? Karena dia mau tunjukkan saudara. Bukan sebuah omong kosong dengan semua penganiayaan yang sudah dia jalani. Dia harus tegaskan kepada jemaat di Tesalonika. Dia lakukan itu untuk memuliakan Allah. Bukan untuk menjual namanya sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru, sebagai seorang rasul yang hebat, tidak. Tapi dia lakukan itu untuk menyukakan hati Allah. Bahkan Paulus katakan Allah yang dia sukakan itu, yang kepadanya dia persembahkan kemuliaan penghormatan itu adalah Allah yang sama, yang juga menguji hatinya. Maka saya yakin pada waktu Paulus ngomong begini dia bukan omong kosong, saudara. Dia tahu betul apa artinya Tuhan menguji hati. Dia dapat menipu orang banyak, dia dapat menipu teman seperjalanan misinya, tapi dia nggak bisa menipu Allah. Dan tulisan ini adalah tulisan yang membawa dia untuk berkata, Allah bukan saja sebagai tujuan daripada semua pelayananku, tapi Allah adalah satu-satunya saksi, satu-satunya penonton, satu-satunya orang yang kepadanya aku persembahkan, bukan kepada yang lain. Semua pelayanan yang dia kerjakan hanya bagi Tuhan. Dan Tuhan dapat melihat itu dalam hatinya. Tuhan dapat menemukan itu di dalam seluruh pergumulan hidupnya. Sehingga saudara, apa yang kemudian dikerjakan oleh Paulus di dalam bagian ini adalah sebuah pelayanan yang God-centered, yang terpusat kepada Allah. Sebuah pelayanan yang berfokus kepada siapa Allah bagi dia. Siapa Allah dalam kehidupannya, dalam penganiayaan yang dia hadapi, dalam pergumulan yang dia hadapi, saudara, semua difokuskan kepada Allah. Saudara John Stott, pada waktu dia menafsirkan bagian firman ini, saudara John Stott kemudian menuliskan begini, saudara. No secret of Christian ministry is more important than its fundamental God-centeredness. Tidak ada rahasia dalam pelayanan Kristen yang lebih penting daripada dasarnya, aslinya, originalnya pelayanan itu yang berpusat kepada Allah.
Sehingga akhirnya semua pelayan Injil tidak perlu kemudian pusing, tidak perlu kemudian memikirkan validasi dari manusia, penghormatan dari manusia, penghormatan kepada manusia. John Stott berkata, the stewards of the gospel are primarily responsible neither to the church nor to its synods or leaders, but to God himself. Semua pelayan Injil paling utama bukan bertanggung jawab kepada organisasi gereja, sinodenya, pemimpinnya, tapi bertanggung jawab paling utama kepada Allah. Hanya kepada Dia. Apa yang Paulus tunjukkan dalam bagian ini? Dia sedang membawa kita melihat, ketika engkau menjadikan Allah sebagai pusat pelayananmu, itu artinya saudara, Allah sebagai sumber. Dia sumber kekuatan, dia sumber hikmat, dia sumber validasi, dia sumber dari segala yang kau butuhkan untuk masuk dan bertahan sampai menyelesaikan pelayanan itu. Dan dia juga adalah seharusnya sebagai tujuan. Bukan nama baikmu, bukan kebahagiaan orang, bukan peningkatan taraf hidup orang-orang yang kita layani. Perbuatan kasih yang terbesar pun tujuannya seharusnya Allah. Agar orang-orang yang tidak beruntung itu dapat mengenal Allah yang mengasihi mereka jauh daripada kita, daripada siapapun. Bahkan dapat menemukan kasih yang mengampuni dosa. Saudara, God-centered ministry adalah sebuah pelayanan yang berpusat kepada Allah sebagai sumber dan kepada Allah sebagai tujuan. Dan inilah bagian yang seharusnya hadir dalam kehidupan seorang God-centered minister. Saudara, God-centered ministry harusnya natural, keluar secara alamiah, bukan dibuat-buat, bukan sebuah retorika yang tanpa arti, tapi betul-betul kelihatan buahnya. Seorang pelayan yang berpusat kepada Allah akan mengerjakan pelayanannya juga dengan berpusat kepada Allah. Saudara, ini menjadi bagian yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Ketika dia berjumpa dengan Kristus dalam perjalanan ke Tarsus, saudara, pada waktu itulah dia mengalami kehidupan yang diubahkan oleh Allah. Kehidupan yang kemudian dapat melihat Allah yang sangat mengasihi. Dan itu membawa dia mulai berjalan sebagai seorang God-centered minister. Dan pelan-pelan dia bertumbuh mengenal Allah, mengenal anugerahnya, mengenal berita Injilnya. Sampai kemudian dia dapat menghasilkan sebuah God-centered ministry. Sudah menjadi sebuah pelayanan kehidupan yang juga harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Bukan cuma Paulus. Mengapa saudara? Karena Paulus adalah pribadi yang sama dengan kita. Dia memang rasul, dia memang punya panggilan yang unik. Tetapi dalam keunikannya, Allah bukanlah Allah yang berhenti bekerja hanya buat Paulus. Allah juga adalah Allah yang sama yang bekerja buat saudara dan saya. Dan Paulus tidak berhenti saudara hanya sampai kepada sebuah pemahaman tentang Allah sebagai sumber dan Allah sebagai tujuan. Paulus dengan detail mengajarkan bahwa pribadi God-centered minister itu seharusnya memiliki pengajaran yang tidak sesat, saudara. Tidak sesat artinya masih fokus kepada apa yang Tuhan firmankan. Tidak kompromi dengan dunia. Tidak kemudian mengutak-utik pengajaran daripada firman Allah dan menggantikannya dengan apa yang menyenangkan telinga, dengan apa yang kemudian membuat orang puas dengan pengajaran itu. Saudara, Paulus dengan jelas mengatakan bahwa keselamatan hanya dalam Kristus. Dia menolak, saudara-saudara, apa yang kemudian disampaikan oleh sekelompok orang Yahudi. Orang-orang yang kemudian berkata bahwa kalau engkau mau selamat, engkau juga harus disunat. Gak cukup percaya kepada Kristus, engkau juga harus disunat, engkau juga harus mengerjakan Taurat. Saudara, Paulus menentang itu, padahal dia sendiri orang Yahudi. Kenapa? Dia tidak mau sesat. Dia mau tetap menjadi pribadi yang menegakkan kebenaran yang murni, bahwa keselamatan hanya karena Yesus, hanya di dalam Yesus. Sekalipun akhirnya dia dibenci, saudara. Sekalipun akhirnya orang-orang sebangsanya menganggap dia sebagai pengkhianat, Paulus tetap tidak mencampur adukan keselamatan itu. Tidak mencampur adukan pengajaran yang murni itu. Yang benar itu. Paulus juga kemudian menunjukkan dia mengajar dengan maksud yang murni. Dia tidak memberikan pengajaran
agar namanya ditinggikan, agar mendapat pengikut, agar memperoleh uang yang banyak. Sama sekali tidak. Maksud hati Paulus murni, yaitu apa? Orang mengenal Mesias, yaitu Yesus Kristus. Orang bertumbuh di dalam pengajaran firman, dan bahkan kemudian berdampak lewat kasih yang mereka nyatakan. Paulus juga menjadi pengajar yang tidak memakai tipu daya. Dia tidak memakai argumentasi-argumentasi yang menyenangkan orang pada zaman itu. Dengan pendekatan-pendekatan yang membawa orang lain bisa melihat dia sebagai tokoh yang sangat luar biasa. Tidak, saudara. Paulus apa adanya menyatakan kebenaran itu. Dan bukan saja pengajarannya, saudara. Tapi Paulus juga kemudian menunjukkan karakternya sebagai seorang pengajar yang tidak bermulut manis, saudara. Saudara, orang yang bermulut manis adalah orang yang gampang memuji orang lain. Saudara, saya bukan berkata bahwa semua yang bisa muji itu mulutnya manis, saudara, ya. Tidak, saudara. Ada orang yang memang murni memuji. Pada waktu berkata, kamu agak kurusan ya sekarang, begitu ya. Kita pasti senangnya dibilang begitu, saudara ya. Rambutnya bagus ya, baru potongnya, begitu ya. Atau apalah begitu yang lain, saudara ya. Saudara, kita rasa bahwa itu sesuatu yang manis, bukan? Tapi enggak semua orang mengatakan itu dengan maksud yang baik. Ada orang yang sangat pandai bermulut manis untuk apa? Membangun relasi. Dan kemudian mengandalkan mulut manisnya untuk memenangkan dan mendapatkan sesuatu. Tapi Paulus tidak demikian. Dia tidak bermulut manis. Dia berani berkata ya adalah ya, tidak adalah tidak. Dia bukan people pleaser. Dia adalah pribadi yang tetap teguh kepada apa yang seharusnya dia nyatakan, sekalipun itu menyakitkan. Paulus juga kemudian menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang tidak serakah. Dia tidak mengajar, dia tidak melakukan mission trip kemana-mana demi mendapatkan imbalan. Pergi ke satu gereja, buka gereja di sana, lalu kemudian berharap gereja itu menopang dirinya dengan uang. Tidak, Paulus tidak demikian. Itu sebabnya dia berkata siang malam dia bekerja. Dia masih menjadi penjual tenda, dia masih banting tulang buat ekonominya. Karena apa, saudara? Karena dia memang kepengen sekali jemaat di Tesalonika bisa melihat. Dia bukan sebagai lintah yang kemudian mengisap apa yang kemudian dimiliki oleh jemaat di Tesalonika. Saudara, Paulus tunjukkan hidupnya sebagai pribadi yang tidak serakah. Dan dia bukan pribadi yang mencari pujian. Dia tidak haus pengakuan dalam pelayanannya, dalam relasinya. Dia tidak mementingkan apa yang orang lain pandang tinggi, pandang hebat tentang dia. Tidak. Kenapa, saudara? Karena dia sudah dapat validasi dari Tuhan. Tuhan sudah menganggap dia layak dan buat dia itu lebih dari cukup. Saudara, berapa banyak orang Kristen yang sampai sekarang masih menjadi seorang pelayan Tuhan. Yang mulutnya manis, yang serakah, bahkan yang haus pujian. Tidak sedikit, bukan? Pelayanan demi pelayanan dikerjakan, bukan karena Tuhan baik, tapi karena dia butuh pengakuan. Bukan demi nama Tuhan, tapi demi mendapatkan sesuatu, apapun itu. Saudara, maka hari ini, ketika Tuhan mengajar kita lewat Paulus, Tuhan bukan ingin membawa kita melihat Paulus sebagai superhero, raksasa iman yang kita nggak bisa menuju ke sana. Tidak. Tapi seperti perjumpaan Paulus dengan Allah yang mengubahkan hidupnya. Allah yang sama juga mau mengubahkan saudara. Paulus juga kemudian menjelaskan, dia juga adalah sebagai seorang pengajar yang mau berbagi Injil. Dia bukan cuma sekedar pengajar yang hadir dan menunjukkan kasih, tapi dia juga berbagi Injil. Saudara, kalau saudara menemukan dalam pasal 2 ini 2 kali setidaknya, saudara, Paulus berkata dia memberitakan Injil di daerah Makedonia itu. Kenapa, saudara? Kenapa dia harus ungkapkan ini berulang-ulang? Saudara, karena Paulus kepengen orang di Tesalonika mengerti bahwa di balik semua jerih lelahnya, fokus beritanya adalah tentang Injil. Saudara, orang mungkin bisa menemukan dia sebagai pribadi yang baik, pribadi yang penuh kasih. Tapi sepertinya Paulus seperti mau bilang percuma kalau orang akhirnya gak berjumpa dengan Injil. Seolah-olah dia mau berkata, buat apa aku hadir, berbuat kasih kepada sesama, menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang di sekitarku, kalau Injil itu tidak diberitakan. Saudara, kita yang hidup di zaman ini, mungkin sangat takut ketika orang berkata kita sedang kristenisasi.
Sebuah jargon yang menakutkan bagi banyak gereja. Tapi jargon itu akhirnya membuat pergerakan umat Allah menjadi terhambat. Mengapa saudara? Karena akhirnya kita terhisap oleh agenda dunia yang mau berkata, kalau kamu mengasihi, ya mengasihi aja. Gak usah pada ujungnya menolong dia atau membawa dia menjadi orang Kristen. Tidak sedikit orang Kristen yang kemudian terhisap, terbawa oleh rasa takut itu. Padahal kita tahu bukan? Gak ada satu orang Kristen yang dapat mengkristenkan orang lain. Cuman Allah yang sanggup mengubah hati manusia. Kalaupun kita berbuat baik, kalaupun kita berbuat kasih, tapi engkau menahan kasih yang terbesar yang pernah engkau terima, yaitu Injil. Maka pertanyaannya, di titik mana engkau akan berkata, aku sudah berbuat kasih? Saudara, buat saya, segala kasih, semua bentuk tindakan membantu, menolong, dalam segala dimensi kehidupan manusia adalah baik, ya. Tapi Allah tidak ingin kita berhenti sampai di sana. Karena pada akhirnya Allah ingin kita memperkenalkan siapa sumber kasih itu. Allah ingin kita juga membawa pribadi Allah sebagai tujuan akhir yang orang yang kita bantu itu harus berjumpa dengan Allah. Bukan kita, gereja kita, pelayanan kita sebagai tujuan akhirnya. Tapi Allah dalam Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. Itulah yang harusnya menjadi tujuan akhir dari semua tindakan kasih kita. So, itu sebabnya saudara Paulus berkali-kali bilang dia ada di sana, dia berjeri lelah, dia bekerja keras berbagi Injil. Tapi Paulus bukan cuma menjadi seorang pemberita Injil, tapi Paulus juga menjadi pribadi yang menunjukkan seperti apa Injil itu. Bukan saja mewartakan berita yang mengubah hidup, tapi Paulus hadir dan menunjukkan hidup seperti apa yang diubahkan. Hidup seperti apa yang ditebus, hidup seperti apa yang diperbaharui dan dilepaskan dari dosa. Ini menjadi bagian yang Paulus nyatakan. Dia membawa kita melihat dari seorang pelayan dosa menjadi pelayan Allah. Dari seorang pelayan kedagingan menjadi pelayan kemuliaan Allah. Dan itu bukan saja lewat berita, tapi juga lewat hidup bersama dengan jemaat di Tesalonika. Itu sebabnya Paulus berkata, aku seperti ibu di antara kamu, merawat kamu, mengasihi kamu. Tapi aku juga seperti bapa, menegur kamu, mengingatkan kamu. Dia berbagi hidup saudara, bersama dengan orang-orang di Tesalonika. Karena apa saudara? Karena dia rindu sekali. Orang di Tesalonika juga punya hati yang berpusat kepada Allah. Saudara, apa yang dialami oleh Paulus, sekali lagi, adalah bagian yang juga Allah kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Kau punya kelemahan, Paulus juga punya kelemahan. Kau punya banyak pertimbangan, Paulus juga punya banyak pertimbangan. Tapi apa yang membedakan kita dengan Paulus? Apa yang membuat kita tidak bisa kemudian mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan bagi kemuliaan Allah? Apa yang menghambat engkau? Rasa nyamanmu? Mimpi-mimpi kedaginganmu, ambisi duniawimu, yang kemudian sampai sekarang menjadi belenggu yang membuat engkau gak bisa bebas bergerak, berbagi Injil dan berbagi hidup. Gak bisa bebas bergerak menjadi seorang God-centered minister yang memiliki God-centered ministry. Apa yang menghalangi engkau saat ini? Adakah dosa tertentu yang sampai sekarang kau pegang? Kau gak mau lepaskan itu. Adakah ketakutan, kekhawatiran yang sampai sekarang menghantuimu dan kau berpikir Allah gak sanggup lepaskan engkau dari semua itu? Saudara, mari kita renungkan sama-sama. Apakah hidupmu sudah berpusat kepada Allah? Pengambilan keputusanmu, respon emosimu, caramu memperlakukan orang lain, di kantor, di kampus, di keluarga, di gereja, dimanapun kau berada. Apakah hidupmu itu sudah kau tunjukkan, sudah kau jalani dengan hati yang berpusat kepada Allah? Hanya Allah sumber kekuatan yang menopang engkau di berbagai tempat. Dan hanya Allah yang harusnya ditinggikan dalam bagian-bagian semua hidupmu.
Apakah pelayananmu sudah berpusat kepada Allah? Engkau yang saat ini Tuhan percayakan pelayanan tertentu. Apakah engkau berikan itu sebagai kemuliaan bagi Allah? Atau engkau masih haus validasi dari manusia? Pelayanan hanya sebagai pelarian diri dari sesuatu. Menunjukkan eksistensimu. Atau betul karena engkau menyadari anugerah Allah begitu besar. Bahkan terlalu besar buat saya. Dan yang saya bisa kerjakan pun tidak akan pernah bisa mengganti ataupun membalas anugerahnya yang begitu besar. Saudara, hari ini, seperti apa hidupmu? Mari ambil waktu teduh sebentar di hadapan Tuhan, kita berdoa. Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Agar hidup yang kita jalani, pelayanan yang kita jalani, sungguh berpusat kepada Allah. Ya Tuhan Yesus, yang sudah mati di kayu salib demi dosa-dosa kami. Sudah bangkit dari antara orang mati untuk memberikan kami kepastian keselamatan dan pemeliharaan yang sempurna. Kepadamu ya Tuhan kami persembahkan lagi hidup kami. Karena kami sadar betapa mudahnya kami menjalani hidup yang tidak berpusat kepadamu. Betapa mudahnya kami tergelincir kepada kenikmatan daging yang dunia ini tawarkan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Engkau adalah Allah yang menyelamatkan kami. Kau sumber daripada segala yang baik, yang benar, yang mulia, yang indah dalam hidup kami. Dan karena itu hari ini kami mau persembahkan lagi hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Agar lewat hidup kami, orang di sekitar kami bisa mendengar Injil Tuhan yang mulia. Dan orang di sekitar kami bisa melihat hidup yang diubahkan oleh Injil Tuhan. Melalui kami yang lemah, yang terbatas, yang berjalan di dalam anugerah-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Dan dengan iman kami percaya Engkau menolong kami mengerjakan firman-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin.